Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Agni Hutahaen. Saya salah satu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Saya dosen yang berhome base di Fakultas Ilmu Kesehatan, lebih tepatnya pada program studi S1 Farmasi. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu farmakoterapi, farmasi klinik dasar, preskripsi, farmakologi klinik, dan toksikologi. Spesifikasi keilmuan saya adalah farmasi, di dalamnya memuat konsep farmakoterapi. Riwayat pendidikan saya S1 di bidang farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian melanjutkan ke program profesi apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Dan S2 saya adalah farmasi klinis di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat penelitian dan pengabdian yang saya lakukan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu farmasi. Dan saya sesuaikan dengan bidang riset program studi farmasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Sinta dan Google Scholar saya atas nama Titi Agni Hutahaen. Pada kesempatan kali ini, saya memilih mata kuliah farmakoterapi yang saya ampu di semester genap. Adapun mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib prodi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi farmasi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah farmakoterapi merupakan mata kuliah yang membahas terkait dengan farmakoterapi rasional, evidence-based medicine, disposisi obat pada ibu hamil dan menyusui, disposisi obat pada pediatrik dan geriatri, kemudian permasalahan masalah saluran pencernaan, saluran pernafasan, kardiovaskular, diabetes mellitus, dan gangguan fungsi hati. Dengan menempuh mata kuliah farmakoterapi ini, diharapkan mahasiswa mendapatkan kemampuan kompetensi, baik kompetensi lulusan sarjana farmasi maupun kompetensi mata kuliah yang termaktub dalam CPL dan CPMK. Sebagaimana kita jabarkan di bawah, CPL program studi farmasi diantaranya yang pertama yaitu mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap yang CPL yang kedua adalah mampu melakukan identifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya. Capaian CPL yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan ilmu farmasi klinik untuk menyelesaikan masalah di bidang farmasi. CPL yang terakhir adalah mampu berkomunikasi intrapersonal baik lisan maupun tulisan. CPMK pada farmakoterapi yang pertama yaitu mampu menjelaskan permasalahan dalam pengobatan terapi pasien dengan mengintegrasikan pada kajian teori. CPMK yang kedua yaitu mampu mengidentifikasikan data pengobatan pada pasien dengan pedoman terapi yang menghasilkan outcome sesuai dengan pedoman terapi. CPMK yang ketiga adalah mampu memberikan informasi tentang obat melalui mekanismenya. Guna mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan beberapa topik yang akan dibahas sebanyak 14 kali pertemuan. Topik yang pertama yaitu pendahuluan farmakoterapi rasional, yang kedua adalah evidence-based medicine, yang ketiga adalah disposisi obat pada ibu hamil dan menyusui, yang keempat adalah disposisi obat pada pediatri dan geriatri, yang kelima adalah tata laksana manajemen nyeri pada penderita, yang keenam adalah tata laksana antihipertensi pada pasien, yang ketujuh adalah manajemen terapi gangguan ginjal dan pada pasien, tata laksana penyakit diabetes, manajemen terapi pada saluran pencernaan, tata laksana gangguan hati, manajemen terapi penyakit saluran pernafasan, serta tata laksana terapi pada penyakit tulang dan sendi. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah farmakoterapi pada video kali ini adalah model pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery sebagai dosen saya menggunakan cara dalam penyampaian materi yang bervariasi, kemudian saya mengevaluasi penggunaan metode melalui pretest dan posttest. Proses ini saya gunakan untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa terhadap materi yang sudah saya berikan. Dalam penyampaian materi ini saya memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran antara lain dari Farmakoterapi Handbook, Goodman and Gilman, Dipiro et al., McGraw-Hill, dan AHFS. Proses perkuliahan dapat dilakukan secara online dan offline. Pembelajaran online dilaksanakan dengan MS Teams.
atau GMIT. Sedangkan perkuliahan offline dilaksanakan dengan tatap muka di kelas secara langsung. Jumlah pertemuan di mata kuliah farmakoterapi ada 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS, 1 kali UAS. Dan untuk media pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai macam situs internet seperti jurnal penelitian, e-book, YouTube, Google, dan seterusnya. Interaksi yang saya gunakan dalam penyampaian kuliah farmakoterapi ini bersifat dua arah, yakni interaksi ini terjadi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di luar kelas melalui WA Group, Google Classroom, dan lain-lain. Di dalam kelas dilakukan dengan diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Assessment atau penilaian di dalam mata kuliah ini selalu saya jelaskan di awal dan disepakati bersama di awal perkuliahan dan ditulis di dalam kontrak perkuliahan. Ketentuan penilaian dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang diberikan kepada mahasiswa ada 4 hal. Yang pertama yaitu kehadiran tatap muka dan keaktifan sebanyak 40%. Yang kedua adalah ujian akhir semester sebanyak 25%. Yang ketiga adalah penyelesaian tugas-tugas sebanyak 20%. Yang keempat adalah ujian tengah semester sebanyak 15%. Dalam penilaian, poin kehadiran dan tugas dosen diberikan secara otonom kepada penentuan indikator penilaian. Pada perkuliahan saya, poin kehadiran tidak hanya berdasarkan pada absensi, namun juga pada keaktifan mahasiswa di kelas, di dalam maupun di luar kelas. Poin tugas diambil dari tugas-tugas yang sudah diberikan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk mengetahui proses model pembelajaran DIA, pada mata kuliah saya, farmakoterapi, mari kita tonton dan amati cuplikan perkuliahan berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, selamat siang. Hari ini pada hari Selasa, kita akan melaksanakan perkuliahan farmakoterapi. Farmakoterapi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus kalian tempuh di dalam semester genap yang berbobot 2 SKS. Di dalam farmakoterapi ini nanti merupakan mata kuliah prasyarat yang harus kalian tempuh untuk mengambil mata kuliah selanjutnya, yaitu toksikologi, farmasi klinik, dan kimia medis. Kemudian teman-teman, nanti farmakoterapi ini kita ada 16 kali tatap muka, 14 kali pertemuan perkuliahan, kemudian 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Farmakoterapi ini akan ditempuh sebanyak 2 kali 50 menit sehingga 100 menit. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas pada awal pendahuluan. Kemudian habis ini kita akan share terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan itu ada metode penilaian. Jadi metode penilaian untuk di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, khususnya prodi farmasi mengikuti kampus Unigiri, ada 4. Ya, yang pertama adalah absensi dan keaktifan, itu sebanyak 40%. Yang kedua adalah tugas. Nilai tugas-tugas itu nanti sebanyak 20% akan menyumbang nilai kalian. 15% itu adalah UTS, 25% adalah UAS, gitu ya. Sehingga nantinya kita harapkan mata kuliah dan penilaian sesuai dengan capaian pembelajaran dan nantinya sesuai dengan kontrak yang sudah kita setujui. Kemudian kita masuk ke farmakoterapi pendahuluan. Di sini mungkin ada yang tahu terkait dengan apa itu farmakoterapi. Ada yang tahu? Ya, silakan. Setahu saya farmakoterapi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama farmakon dan yang kedua terapi. Farmakon sendiri berarti obat dan terapi ini artinya adalah upaya penanggulangan suatu penyakit. Oke,
bagus sekali, terima kasih. Betul sekali bahwa farmakon adalah obat. Jadi farmakoterapi itu nanti kita akan mempelajari terkait dengan obat. Terapi adalah upaya dari penanggulangan penyakit. Sehingga kalau farmakoterapi kita harus mengetahui dulu patofisiologi dari penyakit tersebut, kemudian kita akan jelaskan terkait tata laksana pengobatannya. Ya, sehingga harus pahami dulu terkait dengan konsep umum dari farmakoterapi. Kemudian teman-teman di sini pustaka yang saya gunakan adalah, nanti kalian bisa melihat ini berdasarkan farmakoterapi handbook dari Dipiro atau Wells. Ya, edisinya bisa 11, ada 14, yang terbaru adalah 14, nanti kalian bisa lihat. Kemudian Goodman and Goodman ini banyak saya mengambil mata kuliah saya berdasarkan patofisiologinya dari kedua buku ini, gitu ya. Sehingga nanti diharapkan kalian memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan menjelaskan terkait mekanisme pengobatan itu sendiri, ya. Kemudian tadi ada farmakoterapi, kemudian ada yang tahu nggak terkait dengan non farmakoterapi? Ya, silakan. Farmakoterapi itu merupakan tanpa menggunakan obat. Tanpa menggunakan obat. Contohnya apa, Mbak? Terapi. Terapi tanpa menggunakan obat, contohnya apa? Pola hidup sehat, ya kan? Hidroterapi, radioterapi, ya, gizi yang seimbang, olahraga, itu nantinya yang akan kita gunakan sebagai penunjang dari pengobatan. Kemudian di dalam proses terapi ada juga nanti kalian akan belajar terkait dengan gejala, ya. Gejala, simptom. Ini simptom biasanya muncul dari suatu penyakit, contoh misalnya nyeri, ya, atau misalnya simptomnya ada panas, ya. Jadi panas itu bukan penyakit, ya, jadi adalah gejala. Kemudian patofisiologi ini adalah perjalanan penyakit. Jadi bagaimana suatu penyakit, misalnya DM, itu dia bisa terkena DM tipe 1, DM tipe 2, itu patofisiologinya bagaimana? Pasti berbeda antara DM tipe 1 dan DM tipe 2, ya. Kemudian cara penanggulangannya juga berbeda. Contoh misalnya pada DM tipe 1 tidak bisa diberikan OAD, biasanya akan diberikan insulin, ya. Beda dengan nanti tipe 2, biasanya nanti oleh dokter akan bisanya menggunakan golongan OAD, oral anti diabetes. Kemudian kita akan dilatih terkait dengan komunikasi KIE, bagaimana cara penyampaian terkait dengan informasi, cara penggunaan obat, waktu penggunaan obat kepada pasien. Di sini adalah tujuan farmakoterapi. Jadi tujuannya adalah goal terapinya adalah sembuh. Dari misalnya pasien datang dalam keadaan sehat, biasanya terapi yang kita berikan adalah terapi preventif. Preventif di sini adalah pencegahan, dicegah. Dicegahnya dengan apa? Misalnya dengan vaksin, ya, vaksin yang sudah diberikan, BCG, kemudian apalagi vaksin yang kalian ketahui mungkin akhir-akhir ini apa? Vaksin COVID, ya kan? Itu cara salah satu ampuh untuk mencegah terjadinya masuk ke dalam sakit ini. Selain vaksin, apalagi yang kalian ketahui? Cara hidup sehat, kemudian apalagi? Minum vitamin, apalagi. Nah, itu adalah langkah-langkah preventif, ya teman-teman. Kemudian kalau sudah dalam kondisi sakit, Bu, sakit masuk dan periksa ke dokter misalnya, tentu dokter akan melaksanakan diagnostik. Diagnostik ini adalah wilayahnya dokter, sehingga yang farmasi lakukan adalah memahami apa yang sudah didiagnosa dokter. Dan kita paham, oh pasien tersebut didiagnosis DM tipe 1 oleh dokter, sehingga terapinya apa. Nah, itu yang harus kita pahami.
Sehingga mau tidak mau kita harus mengetahui terkait dengan penyakit, ya. Kemudian setelah didiagnosis maka akan diberikan pengobatan atau kuratif. Ya, terapi itu tadi, farmakoterapi yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Dan endingnya apa? Endingnya adalah sembuh, ya. Atau misalnya memaintain gejalanya tidak muncul, stabil kondisinya, ya. Nah, di sini ada 3 peranan antara pasien, dokter, dan apoteker. Jadi apoteker di sini nantinya akan menjembatani juga hubungan antara pasien dan dokter. Jadi hubungan pharmaceutical care, ya, antara pasien, dokter, dan apoteker ini memiliki hubungan yang baik, ya. Karena suatu komunikasi yang gagal yang disampaikan oleh dokter atau apoteker ke pasien ini akan menimbulkan miss dari contoh misalnya apoteker miss dalam pemberian pengobatan, cara minumnya, misalnya antibiotiknya kapan harus diminum, ya. Jangan hanya diberikan diminum sampai sembuh, tapi harus tepat waktunya, ya. Misalnya sehari 3 kali berarti tiap 8 jam, sehari 4 kali berarti tiap 6 jam, sehingga nantinya pasien memahami. Kalau pasien paham tentang obatnya dan tentang penyakitnya, insya Allah nanti akan masuk ke dalam proses itu tadi sembuh. Oke. Nah, di sini Bu Titi ingin tanya terkait dengan apa itu farmakoterapi rasional. Ada yang sudah tahu? Ya, silakan Mbak, bisa ditulis di depan. Ya. Jadi farmakoterapi yang dimaksud rasional adalah 5T. Apa itu? Tepat tepat dosis, tepat jenis obat, tepat indikasi, tepat waktu pemberian. Nah, itu intinya. Terima kasih ya, Mbak. Jadi tepat dosis, tepat pasien, diagnosa ini adalah wilayahnya dari dokter, sehingga biasanya pemberian diagnosa yang tepat oleh dokter akan merujuk ke nanti ke jenis indikasi dan penyakitnya. Contoh misalnya pasiennya didiagnosa oleh dokter dengan gejala atau dengan penyakit asma. Tentu dokter akan diagnosanya tegak dengan pemeriksaan ronsen, kemudian dicek ya detail. Nah, kemudian nanti akan di sini akan dilihat bahwa ada jenis pengobatan yang nanti harus sesuai dengan indikasi. Dosis, boleh nggak over dosis? Tidak. Underdosis boleh nggak? Tidak. Nah, yang boleh apa? Tepat. Jadi tepat, ada rentangnya, ya, sehingga nanti pasien akan mendapatkan indikasi yang dan dosis yang tepat. Kemudian jenis obatnya, bentuk sediaannya, apakah sediaan itu solid, semi solid atau liquid? Kapan harus diberikan parenteral? Kapan harus diberikan per oral? Misalnya pasiennya pingsan, ya, masuk UGD dalam kondisi pingsan, bisa nggak minum per oral? Tidak. Biasanya lewat jalur apa? Parenteral. Intravena, parenteral, ada lagi per rektal. Ya, oke. Kemudian indikasi, diagnosis, kemudian tepat waktu pemberian.
Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan antibiotik dan ada beberapa pengobatan yang lain, maka waktu pemberian obat itu harus benar-benar tepat. Misalnya nanti pasiennya di IRNA ya, di rumah sakit, kemudian waktunya minum obat, pasti jam 12 tet. Suster atau perawat akan datang dan langsung memberikan obatnya sesuai dengan jamnya. Begitu juga bagaimana seorang apoteker, seorang farmasis harus menginformasikan terkait dengan pemberian obat. Ya. Jadi waktu dan cara pemberian obat itu juga menyukseskan terkait dengan rasionalisasi pengobatan. Nah, menurut WHO, jadi 5T itu memang menurut WHO, World Health Organization, yang terkait dengan bagaimana pengobatan itu harus rasional. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap hasil terapi yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwa ketepatan dosis, ketepatan pemilihan obat, ketepatan aturan dosis, mutu sediaan. Mutu sediaan obat itu nantinya akan mengarahkan obat yang sudah diorder oleh apotek, mulai dari penyimpanan, perencanaan, pemberian kepada pasien harus dalam mutu yang baik. Ya, sehingga siapa yang bertanggung jawab? Farmasi. Nyimpennya di mana? Misalnya kalian menerima obat, ya. Kemudian harus dicek terkait dengan sediaannya, kemudian apakah sudah sesuai, penyimpanannya di suhu berapa. Nah, hal itu nanti akan menjamin juga terkait dengan mutu dari pengobatan. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi terkait dengan hasil terapi, yaitu keparahan penyakit. Di beberapa hal, derajat keparahan penyakit ini akan mempengaruhi jenis obat yang diberikan. Contoh misalnya pada pasien hipertensi. Pada pasien hipertensi dengan nilai tekanan darah dan komplikasi yang sudah ada, pasti pengobatannya sesuai dengan patofisiologinya ada kombinasi. Berbeda misalnya dosis tekanan darahnya 160 strep 100 dengan misalnya 180 strep 100 dan komorbid. Menurut Dipiro, hal itu ada pedoman ya yang menilai tingkat keparahan dari penyakit. Sehingga kalau misalnya nanti dokter menjudge bahwa pasiennya itu misalnya gagal ginjal, chronic kidney disease stage 3. Nah, itu nanti mengarah ke clearance kreatininnya gitu ya. Pengobatannya juga berbeda gitu ya. Kemudian perlakuan pasien dalam memperlakukan pengobatan itu juga penting ya. Informasi setelah pasien menerima obat ya, pasien paham atau tidak ya terkait informasi yang sudah disampaikan oleh farmasis ya. Kalau farmasisnya terjadi miskomunikasi di situ, pasien akan menyimpan obat itu sembarangan ya, misalnya di bawah sinar matahari, ditaruh di kaca yang misalnya di dekat wastafel, tentu akan lembab, menimbulkan timbulnya jamur. Di mana harus menyimpannya? Misalnya kalau misalnya pasiennya memiliki kemampuan dalam edukasi ya, misalnya kita memberikan informasi terkait cara pembelian obat dan pasiennya belum paham, itu bisanya kita ceknya kembali gimana. Misalnya setelah diberikan informasi terkait dengan cara pemberian obat, nanti dicek, Bu, tadi obatnya disimpan di mana. Nah, itu namanya recalling. Oke teman-teman, kita lanjut ke beberapa faktor terkait dengan diagnosis. Ada beberapa hal terkait diagnosis. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat penyakit. Apakah riwayat penyakit berhubungan erat dengan pengobatan pasien? Ada yang tahu? Silahkan. Ya, berdiri.
untuk riwayat penyakit ini berpengaruh dalam pengambilan diagnosis. Oke, baik, terima kasih. Oke, sehingga nanti pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, kira-kira pemeriksaan lab apa sih yang pernah kalian ketahui untuk mengecek terkait pengobatan? Mungkin Mbak Ainuriski, silahkan. Riwayat biasanya pemeriksaan lab itu apa saja sih? Cek apa? Cek gula darah, apalagi? Mungkin yang lain, silakan. Cek darah lengkap, apalagi? Yang kenceng. Cek urin. Ya, biasanya itu untuk memonitoring terkait dengan data pasien, monitoring terkait dengan pengembangan riwayat pengobatan pasien, sehingga nantinya berefek gitu ya. Untuk faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien apa saja, ada yang tahu? Iya, silakan Mbak Revania, diri. Itu ada 3 mampu memahami tujuan terapi, tidak mampu memahami instruksi pemakaian obat, terus khawatir ketergantungan status dan kepercayaan terhadap dokter. Oke, menurut kalian, silakan, terima kasih. Menurut kalian kepercayaan terhadap dokter itu mempengaruhi psikis pasien? Iya. Mempengaruhi, ya. Terkadang hal itu yang membuat pengobatan itu tidak berhasil karena melihat background dari dokter. Oke. Kemudian ada beberapa yang mempengaruhi terkait dengan pengobatan, ya. Jumlah obat di sini, frekuensinya, durasinya, bentuk sediaan, bau dan rasa. Kira-kira menurut kalian bau dan rasa itu mempengaruhi pasien dewasa, lansia, atau anak-anak? Anak-anak. Kenapa? Biasanya anak-anak itu suka apa sih? Manis. Suka manis, ya. Kemudian baunya enak, ya. Biasanya anak-anak umur 5 tahun ke bawah itu biasanya melihat warna, kemasan, kalau vitamin juga yang lucu-lucu bentuknya, sehingga hal itu akan meningkatkan faktor kepatuhan pasien, ya, dalam minum obat. Ya, misalnya kalau lansia itu kita lihat biasanya kita pilih jenis apa biasanya kalau pasien-pasien lansia, obatnya yang gimana? Yang injeksi kah, yang per oral kah, atau yang per oral itu serbuk gitu? Yang mana? Mungkin ada yang tahu? Silahkan Mbak Gita. Mungkin ada yang tahu Mbak Gita. Biasanya pasien lansia itu lebih gimana? Lebih memilih obat kapsul atau puyer? Biasanya pasien lansia kebanyakan konsumsi kapsul. Kapsul. Iya. Mungkin yang lain, silahkan. Biasanya pasien lansia itu ada nyeri telan, ya. Ada yang memang prefer kapsul, ada yang memang prefer minum puyer. Ya, karena apa? Karena misalnya pasien 78 tahun 80 tahun ke atas biasanya sudah susah ya untuk menelan gitu ya. Jadi memang lebih memilih untuk minum puyer gitu ya. Baik, terima kasih. Hari ini cukup untuk perkuliahan farmakoterapi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video singkat cuplikan perkuliahan farmakoterapi. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.